Terus kemudian setelah pintu dibuka, saya melihat ada 3 keranda yang terbuka, isinya anak-anak muda, laki-laki semua. Salah satunya Wawan. Setelah Wawan ditembak, setelah dimakamkan, saya mati rasa. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Senang tidak mungkin. Sedih pun saya tidak bisa merasakan. Saya berserah diri. Dan ketika saya berserah diri, Roh Kudus yang bekerja. Halo Sobat DMV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Numat bertanya. Loh, Iya. waktu tahun 98, kira-kira umur lu berapa? Oh, waktu itu gue masih 4 tahun. Kan gue secara kelahiran 94. Milenial ya. Iya, Jadi betul. masih ngedot ya, Iya. umur 4 tahun. Nah, waktu itu lu tahu nggak Iya. ada kejadian apa sih yang menggemparkan khususnya di Indonesia ya? Oh, waktu itu kalau nggak salah sih ada kerusuhan ya. Tapi gue nggak tahu sih detailnya kayak gimana gitu. Nah, memang waktu itu ada sebuah tragedi yang cukup kelam di negara kita. Jujur gue juga nggak tahu karena kita sebenarnya seangkatan ya. Nah, masih ngedot juga ya. Betul. Nah, memang luka dari tragedi 98 belum selesai. Iya. Jadi masih ada orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Dan tentu hari ini kita mau mendengar nih ceritanya seperti apa. Dan makanya telah hadir bersama kita ada aktivis hak asasi manusia Ibu Maria Sumarsih. Selamat datang di Joki Bicara. Terima kasih. Selamat datang Bu. Ya. Pertama kali ya Bu ya ke Katedral Bogor. Betul. Sudah, padahal dulu katanya sering ke Bogor Bu ya. Betul, ke Bogor. Tapi yang apa ya? Saya ke Bogor kebanyakan ke Kebun Raya. Kebun Raya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Berarti hari ini kami juga senang sekali Bu, Ibu bisa hadir di sini bersama dengan kami. Kami tidak menyangka responnya begitu positif ketika kami mengundang Ibu Sumarsih. Terima kasih sekali Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya diberi ruang untuk bicara. Baik, Bu. Mungkin bagi kami mungkin Wawan itu sebenarnya kakak ya, karena kan kami angkatannya jauh di bawah Mas Wawan. Bisa diceritakan nggak Bu, dulu Mas Wawan tuh sosok yang seperti apa sih? Mungkin kesehariannya, mimpi-mimpinya, dan mungkin hal-hal kecil yang masih teringat di benak Ibu Sumarsih. Ya, jadi tahun 98 itu ada gerakan rakyat bersama mahasiswa untuk menuntut turunkan Soeharto dari jabatan presiden dan juga menuntut adanya reformasi dan demokrasi. Nah, di dalam menghadapi demonstrasi, pemerintah tidak hanya mengerahkan peralatan berat untuk perang, juga pada tahun 98 bulan November, 13 November itu pemerintah juga mengerahkan Pam Swakarsa. Pam Swakarsa itu adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai dengan bambu runcing, sehingga banyak terjadi korban. Nah, oleh Komnas HAM sudah diselidiki dalam 3 berkas, yaitu berkas penembakan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti, berkas penculikan atau penghilangan paksa, dan berkas kerusuhan 13-15 Mei 98. Jadi kalau ada anak-anak sekolah yang ingin tahu tentang peristiwa Orde Baru, yang lebih dikenal adalah peristiwa yang kerusuhan 13-15 Mei 98. Nah, saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan. Dia ya seperti anak kecil pada umumnya, anak yang menyenangkan. Wawan hobinya membaca. Dia bisa menulis artikelnya pada saat mahasiswa dimuat dalam Warta Kampus. Kemudian juga bisa membuat puisi. Puisinya dimusikalisasi oleh Usman Hamid, itu Direktur Amnesty International di Indonesia. Juga dimusikalisasi oleh orang dari Densus Isopos. Dan juga dimusikalisasi oleh grup musik dari Senandung Murka. Kelas 4 SD, Wawan sudah menjadi anggota perpustakaan Jakarta Barat. Terus kemudian Wawan
anaknya tergolong anak yang peduli terhadap masalah kemanusiaan. Jadi pada tahun 97-98 situasi politik di Indonesia, di Jakarta terutama, semakin memanas. Kemudian Wawan di samping mahasiswa di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi I 13 November 1998. Sebagai anggota tim relawan kemanusiaan, Wawan turut serta mengadvokasi atau mendampingi korban kerusuhan 13-15 Mei 98. Wawan juga pernah mengunjungi rumah Ita Marta Dinata, seorang siswa yang diperkosa dalam peristiwa 13-15 Mei 98. Terus kemudian pada saat misa arwah dipimpin oleh 11 pastor menggunakan jubah merah. Di dalam khotbahnya Bapak Kardinal Monsinyur Julius Dharma Atmaja SY mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Kemudian hasil otopsi, Wawan dinyatakan ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Bu, kalau kita flashback sedikit ya, Mas Wawan waktu itu kuliahnya jurusan apa, Bu? Ekonomi akuntansi. Ekonomi. Jadi ketika saya melarang Wawan untuk berdemonstrasi, jadi kan sebelumnya kan ada penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 98, tanggal 13 sampai 15 Mei 98 terjadi kerusuhan di berbagai kota besar, termasuk nggak salah di Bandung juga ada kerusuhan 13-15 Mei itu. Terus kemudian Wawan ketika saya melarang berdemonstrasi, Wawan mengadakan seminar. Wawan anak Fakultas Ekonomi, tetapi kalau mengadakan seminar di Fakultas Hukum. Wawan juga aktif di gereja. Wawan juga mengadakan diskusi publik di gereja. Wawan aktif, kalau zaman dulu namanya Mudika ya. Mudika. Sekarang OMK ya. OMK ya sekarang ya. Itu juga menghadirkan di antaranya Romo Sandiawan. Dulu ya sekarang sudah tidak menjadi pastor lagi. Beliau adalah kalau tidak salah sekretaris umum tim relawan kemanusiaan dan juga narasumbernya namanya Pak Arbi Sanit, itu seorang pengamat politik. Beliau adalah dosen di UI. Ya, jadi ya kan tidak semua orang tertarik dengan permasalahan yang terjadi di negara, tetapi kalau menurut saya Wawan ini dia adalah anak yang termasuk di samping mengikuti perkembangan politik juga peduli terhadap masalah kemanusiaan. Pada saat saya memperingati 20 tahun penembakan Wawan, tragedi Semanggi I itu, ada seorang suster yang memberikan kesaksian. Wawan banyak dikenal oleh para suster di Rumah Sakit Carolus dan Rumah Sakit Medistra. Jadi Wawan kalau ke rumah sakit selalu minta obat-obatan untuk teman-temannya yang berdemonstrasi. Jadi memang dulu peranannya itu di medis ya, Bu, atau logistik kali ya? Ya, jadi pada saat sidang umum MPR bulan Maret 98, yang kemudian MPR memilih Presiden Soeharto untuk menjadi presiden yang ke-6 kalinya, Wawan terlihat di televisi, ada di tengah tumpukan barang-barang, sampai di rumah kami itu kalau menurut saya keluarga yang bahagia ya, keluarga yang bahagia. Terus kemudian saya bilang, Wan, Ibu tadi lihat Wawan di TV loh. Oh iya Bu, oh iya. Oh, itu Wawan ada di tengah tumpukan barang-barang. Itu apa saja itu? Ada kardus-kardus. Oh macam-macam Bu. Oh jadi ada itu namanya bantuan masyarakat. Ya ada nasi bungkus, ada air minum dan lain sebagainya. Nah terus kemudian iya. Tapi aku tadi ngelihat Wawan di telinganya itu ada apa ya? Pensil atau rokok ya? Hahaha. Boleh dong Bu sekali-sekali ngerokok. Nah Ibu kan udah bilang kan belum kerja, belum dapat penghasilan. Masa udah ngisep rokok
ngeluarin asap yang berbahaya untuk kesehatan. Ya sekali-sekali Bu, kan capek Bu. Itu ceritanya. Iya. Dulu Wawan sebagai mahasiswa ekonomi, menurut Ibu kenapa dia punya ketertarikan di sosial politik ya Bu? Apakah tadi gemar membaca atau mungkin karena terinspirasi kedua orang tuanya yang juga mungkin ya, di bidang kebetulan itu? Di rumah banyak buku-buku yang tentang ini ya, tentang masalah politik ya. Ya, yang dibaca. Jadi Wawan itu kemanapun, kalau misalnya ada waktu senggang, dia selalu bawa buku. Dan kalau libur semester, dia selalu minta dipinjamkan buku di perpustakaan di DPR. Saya pegawai negeri di DPR. Dan setelah dia minta dicarikan buku, dapat, kalau tidak salah pernah membaca buku Mahabharata. Setelah membaca, dia menulis artikel judulnya Negara Kesatuan Republik Alengka, yang bercerita tentang pemerintahan Pak Harto yang otoriter, militeristik, dan korup. Jadi memang ternyata dari gemar membaca itu muncul kepedulian ya Bu ya? Ya. Untuk tadi tentang isu-isu, karena tadi betul tidak semua, apalagi pada masa itu ya, tidak semua berani untuk bersuara gitu ya. Waktu itu mungkin obrolan santai antara ibu dan anak, apa sih motivasi dari Mas Wawan untuk terus terlibat gitu? Padahal kan ibu juga mungkin beberapa kali melarang dan segala macam. Jadi kami itu setiap makan malam selalu bersama-sama. Kami berdiskusi tentang reformasi, tentang 6 agenda reformasi, dan kemudian jadi dari cerita apa yang terjadi keseharian kami di bapaknya Wawan di kantor CSIE, saya di DPR, Wawan di kampus Atmajaya, Irma di SMA, gitu-gitu ya. Terus kemudian berkembang menjadi masalah politik, setelah itu terus kemudian ditutup dengan ini, dengan pertanyaan besok dimasakin apa. Jadi yang kami diskusikan pada saat itu sebenarnya kan karena ada kaitan kekhawatiran saya sebagai orang tua, yang setiap hari di DPR saya selalu mendengar suara tembakan. Entah tembakan itu peluru tajam, peluru kosong, atau mungkin tembakan gas air mata, saya tidak bisa membedakan. Bagaimana aparat TNI Polri di sekitar di DPR itu banyak yang tentara polisi itu bersenjatakan lengkap, nginepnya di gedung DPR RI, baik di basement maupun di tenda-tenda. Nah ini sebenarnya mahasiswa pada saat itu tuh kalau misalnya ada anggota DPR yang mau menemui, tidak harus di gedung, di pagar DPR, itu sebenarnya tidak masalah. Itu berkali-kali dilakukan. Tetapi ketika ada kebuntuan, mahasiswa tidak bisa berdialog dengan anggota DPR, itu yang kemudian menyebabkan akhirnya ya terjadi perdebatan ya. Terjadi perdebatan, dan perdebatan itu ya akhirnya berdampak pada kekerasan aparat. Jadi memang Wawan sangat ini Bu ya, sangat peduli dengan isu-isu tadi sosial masyarakat, apalagi tadi ada hal-hal yang tadi sifatnya represif dari TNI Polri dan segala macamnya Bu ya. Ya sebenarnya situasi 98 itu sama dengan situasi sekarang ini ya. Cuman sekarang kan hidup itu kan pilihan ya. Mau demonstrasi atau tidak, mau mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat atau tidak, itu pilihan dari mereka masing-masing. Ya. Oke. Bu, waktu itu ya, pada saat suasana tahun 98, boleh nggak diceritakan sedikit tentang peristiwa ketika hari di mana tragedi itu terjadi, Mas Wawan yang ditembak begitu. Apalagi kan sebenarnya Mas Wawan tadi logistik ya, tim medis begitu ya, tidak turun yang ke lapangan atau seperti apa, tapi kok bisa kejadian seperti itu? Waktu itu bagaimana Ibu mungkin mendapat kabar lalu mencerna itu? Ya, jadi menurut kesaksian yang saya dapatkan, sebenarnya Wawan itu anak yang apa ya, yang mengikuti kesepakatan di rumah. Jadi ketika Wawan, sebenarnya kan saya kan melarang ke kampus ya, terus Wawan bilangnya begini, mosok sih Bu, mahasiswa dari berbagai kampus
ada yang dari luar Jakarta ke Atmajaya, mosok tuan rumahnya enak-enak di rumah. Nah, terus kemudian kesaksian yang saya dapatkan hari Jumat tanggal 13 November 98 dari pagi Wawan menggunakan ID card tim relawan kemanusiaan yang ditandatangani oleh Frater Andalas, Mutiara Andalas. ID card itu saya temukan baru tahun 2017 karena saya sampai sekarang masih belum bisa membuka semua peninggalan Wawan ya. Oke. Ada tas yang kalau dibuka sedikit baunya obat-obatan, itu belum saya buka isinya dalamnya apa. Nah, pada hari Jumat tanggal 13 November 98 itu sorenya adalah penutupan sidang istimewa MPR RI. Sekitar jam 3 ada pengumuman dari Menhan Kampangap Jenderal Wiranto agar sekolah-sekolah ditutup, kemudian toko-toko supaya tutup karena situasi di Jakarta tidak aman. Kantor-kantor juga tutup supaya segera ditutup. Nah, kemudian saya sebagai pegawai DPR kan masalah pekerjaan yang kaitannya dengan sidang istimewa MPR RI sudah selesai. Jadi saya bisa langsung pulang. Sampai di rumah sekitar jam 4:30, saya setel TV, kalau tidak salah Indosiar, ada yang tertembak, saya langsung loncat, kena. Saya panggil bapaknya Wawan, Mas ayo ke Atmajaya, ada yang kena. Wawan kita belikan HP. Waktu itu Wawan minta HP pada saat itu mahal, sedang krisis ekonomi. Terus kemudian setelah itu nggak lama kemudian namanya Ivon menelpon, Tante ini rumahnya Wawan, betul? Ada yang kena ya? Saya bilang gitu. Saya langsung nyaut, ada yang kena ya? Tante tenang saja di rumah, saya akan mencari Wawan. Nanti kalau saya sudah ketemu Wawan, saya akan segera menghubungi Tante. Tidak lama kemudian Romo Santiawan yang telepon, saya langsung teriak-teriak, bagaimana Romo? Wawan bagaimana? Kemudian telepon direbut sama bapaknya Wawan. Intinya bahwa kami diminta segera ke Rumah Sakit Jakarta karena Wawan tertembak. Kemudian setelah saya bertemu Wawan di kamar jenazah, ya sebelum ke kamar jenazah saya marah, nangis. Terus kemudian setelah pintu dibuka, saya melihat ada 3 keranda yang terbuka, isinya anak-anak muda, laki-laki semua. Salah satunya Wawan. Wawan saya raba dari kepala sampai ke ujung kaki. Matanya terpejam seperti orang tertidur lelap. 2 jempol kakinya diikat pakai kain kasa putih. Kemudian saya meraba ke atas, perutnya tipis. Wan, perutmu tipis, kamu lapar ya? Terus kemudian setelah itu saya buka kaosnya itu berlubang, ada bercak darahnya, saya buka. Di bawah puting sebelah kiri ada lubang selebar puntung rokok. Di pinggirannya ada luka bakar. Wan, kamu ditembak. Kemudian saya berdoa. Nggak tahu saya doa apa yang saya ucapkan. Pada saat itu saya rupanya sudah ditemani oleh seorang pastor, Romo Andang Binawan. Kemudian dalam pikiran saya, Wawan sudah meninggal, ya sudah, bawa pulang, dimakamkan. Kemudian saya ke bagian administrasi, saya bilang, suster, saya ibunya Wawan, mahasiswa Atmajaya. Wawan meninggal, saya minta tolong dihitung biaya administrasinya. Saya ada sedikit uang, kalau kurang besok saya bayar. Sekarang Wawan akan saya bawa pulang untuk dimakamkan. Suruh tunggu sebentar, kemudian dikasih tahu untuk administrasi Wawan sudah ada yang mengurusi, Wawan sudah bisa dibawa pulang. Tapi rupanya saya langsung ditempel sama Intel. Kenapa saya tahu dia Intel? Jadi tiba-tiba terus kepikiran ketika Wawan diotopsi, saya kepingin memiliki fotokopi hasil otopsi, kemudian oleh Rumah Sakit RSCM, namanya Dr. Budi Sampurno, dia bilang kalau pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan fotokopi hasil otopsi, ibu bisa meminta ke Pomdam Jaya. Ibu silakan hubungi, namanya Pak Wempi Hapan. Saya diberi nomor teleponnya. Kemudian setelah kami bertiga, saya, bapaknya Wawan, adiknya Wawan,
ke Pom Dam Jaya itu, Pak Wempi Hapan bilang begini, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Saya sangat mengesan kaos yang dipakai Wawan. Wawan pakai kaos Tintin. Yang meminta Wawan diotopsi itu saya. Dalam pikiran saya, dia waktu di Rumah Sakit Jakarta, dia pakai baju biasa. Setelah di Pom Dam Jaya, dia pakai baju tentara. Waktu itu saya tidak boleh mau diotopsi. Terus kemudian dia bilang otopsi itu seperti operasi kecil dan itu sangat penting. Terus kemudian akhirnya saya oke. Setelah oke, dia bilang otopsinya tidak bisa di Rumah Sakit Jakarta, harus dibawa ke Rumah Sakit Pusat, ke RSCM. Dan perjalanan dari kampus Atmajaya, di depan kampus Atmajaya, mobil ambulan yang membawa Wawan yang sudah lampunya menyala, bunyi itu masih ditembak. Sopirnya berteriak-teriak, tundukkan kepala mobil kita ditembaki. Tahun 2000, bapaknya Wawan pada saat akan mengambil polis kendaraan, ternyata sopir ambulan itu namanya Pak Nur, dia pegawai asuransi Wahana Tata. Ketika tahu polis ini yang miliknya bapaknya Wawan, dia bilang, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan bapaknya Wawan. Setelah bertemu, dia bilang, Bapak masih ingat nggak dulu yang berteriak-teriak, tundukkan kepala mobil kita ditembaki di tempat kampus Atmajaya. Dia bilang, saya yang mengendarakan mobil. Dan saya kecewa ketika saya ikut memandikan Wawan. Wawan ternyata yang katanya operasi kecil, Wawan dibelah dari tenggorokan sampai ke perut. Saya sama Romo Endang, saya bilang, lu Romo, katanya tadi otopsi itu operasi kecil, tetapi kenapa Wawan dibelah dadanya dari tenggorokan sampai ke perut? Ya Romo Endang ya hanya, ya cuman gini-gini saja ya. Iya. Jadi memang Ibu tidak sempat bertemu terakhir ya dengan Wawan ya. Jadi memang langsung meninggal di. Ketemu terakhirnya sudah di dalam keranda sudah meninggal langsung. Betul. Mungkin di perjalanan ya dibawa ke rumah sakit ya meninggal. Oh jadi ini menurut kesaksian ya. Jadi setelah Wawan ditembak, kemudian jadi menurut kesaksiannya begini. Jadi sekitar jam 3 ada tentara masuk ke dalam kampus, kemudian ada korban jatuh. Wawan menyampaikan kepada tentara, Pak, itu ada korban jatuh, boleh ditolong atau tidak? Boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih, dilambe-lambekan sebagai tanda untuk menolong korban. Pada saat Wawan akan mengangkat korban, Wawan ditembak. Temannya mengatakan, pada kata-kata terakhirnya saya akan tanya, ada pesan Wawan untuk ibunya enggak? Wawan hanya bilang, panas, haus, panas. Itu kata-kata terakhir Wawan. Oke. Nah, kehilangan seorang anak memang bukan hal yang mudah ya Bu. Ya. Apalagi ya bagi seorang ibu gitu ya. Itu pasti sangat berat sekali. Jadi mungkin dari tragedi itu, apa nih yang paling membekas nih dari hati Ibu Sumarsi sendiri gitu? Apakah tragedi mungkin marah, kecewa atau? Ya. Jadi pada saat di Rumah Sakit Jakarta saya terus marah. Saya sebagai pegawai DPR pada saat itu, saya diminta untuk mengumpulkan uang, satu amplop isinya 40.000 untuk tentara-tentara begitu. Tetapi pimpinan saya mengatakan, nggak usah nyari bantuan untuk tentara begitu. Setelah Bapak ditembak, setelah dimakamkan, saya mati rasa. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Senang tidak mungkin. Sedih pun saya tidak bisa merasakan. Kalau ada wartawan Kompas yang pada saat dia menyusun tesis, dia mengatakan bahwa penderitaan saya itu di luar kemampuan yang saya hadapi. Tetapi saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Saya berserah diri. Dan ketika saya berserah diri, Roh Kudus yang bekerja. Sebuah rasa syukur yang benar-benar saya merasakan bahwa Roh Kudus itu bekerja ketika saat Bapak Suci
Sri Paus ke Jakarta, kami juga ingin mohon berkat ya. Kami ke KWI, kemudian ketua KWI mengatakan protokoler untuk Sri Paus itu susah, padat, diatur oleh protokoler negara. Jadi Ibu silahkan biar yang bekerja Roh Kudus. Terus kemudian setelah itu saya sampaikan, jadi maksud kami Bapak Suci mengadakan misa di GBK itu hari Kamis menjelang aksi Kamisan yang kami adakan di depan istana. Kemudian kami berharap Bapak Suci memberikan berkat kepada kami korban, keluarga korban di dalam aksi Kamisan, tetapi kalau misalnya tidak berkenan, kami mohon agar kaca jendelanya dibuka dan kami mohon Bapak Suci melambaikan tangan. Itu saja. Tapi rupanya Monsinyur Anton tetap ya. Kami diminta untuk membuat surat ke Kedutaan Vatikan. Sudah saya buat. Kemudian Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal pernah datang ke rumah. Kemudian saya juga menghubungi beliau. Kami sampaikan bahwa kami akan membuat surat kepada Bapak Suci. Dan Monsinyur Suharyo mengatakan bahwa akan dirembuk dengan Monsinyur Anton. Tetapi kemudian di aksi Kamisan itu, saya akan mengadakan aksi Kamisan di depan istana, itu ada beberapa frater yang selalu datang ke aksi Kamisan. Beliau mengatakan, Bu, nanti saya yang diberi tugas untuk Q&A pada saat pertemuan Sri Paus dengan SY ya. Ya, dengan SY. Kemudian saya kenal dengan provinsialnya, namanya Romo Beni Yudiawan. Dia aktivis 98. Pada saat saya akan berhenti aksi Kamisan, pada saat pemilu 2014 itu kan Jokowi sebelum menjadi presiden itu kan kasih janji-janji yang luar biasa, akan menyelesaikan kasus. Kasusnya disebut Semanggi 1, Semanggi Batin Sakti akan diselesaikan, akan menghapus impunitas. Nah, akhirnya ketika penghitungan quick count itu sudah stagnan, menang, saya ini refleksi di aksi Kamisan, saya akan berhenti aksi Kamisan karena saya percaya penuh Jokowi menjadi presiden dan akan memenuhi janjinya sesuai di dalam nawacita. Nah, terus kemudian saya telepon ke Romo Beni, saya sampaikan saya akan menyampaikan surat kepada siapa? Kepada Bapak Suci. Kemudian beliau bilang begini, ya nanti saya yang menyampaikan. Nah terus kemudian jadi Romo Beni itu pada saat saya akan berhenti dari aksi Kamisan, beliau datang ke rumah dengan anak-anak aktivis 98 mengadakan diskusi, ada pembicaranya, seminar kecil begitu. Intinya bahwa saya tidak boleh berhenti aksi Kamisan, belum tentu Jokowi akan menepati janjinya. Nah terus ternyata setelah itu benar, surat saya diserahkan oleh 2 orang frater, namanya Frater Felix sama Frater Ferry, diserahkan kepada Bapak Suci Sri Paus Fransiskus, dibaca, diberi komentar, dan frater itu juga sangat bangga karena bisa salaman berkali-kali dengan Bapak Suci Sri Paus. Iya. Nah itu yang benar-benar di luar dugaan ya, di luar dugaan. Ya, betul. Saya sudah berupaya menghubungi orang-orang nomor 1 di gereja ya. Gereja Indonesia ya. Ya ternyata ada penolong yang menyampaikan surat saya sampai di tangan Sri Paus. Iya betul Ibu. Nah tadi kan dari cerita Ibu merasakan sedih, kecewa gitu ya. Sempat pernah merasa marah sama Tuhan gitu. Kenapa? Saya itu apapun saya ini ya mau menderita luka batin, apapun saya pernah diikut sertakan di dalam healing of memory, penyembuhan luka batin. Terus kemudian
setelah Wawan meninggal itu saya kan diberi cuti hari Jumat Wawan ditembak, hari Sabtu dimakamkan, di rumah terasa sunyi. Saya bilang saya akan berhenti kerja, saya tidak bisa bertemu dengan orang. Terus kemudian hari Senin ada orang dari kepegawaian memberi surat cuti besar selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya tidak pernah berhenti berdoa. Sambil nangis, baca kitab suci. Kemudian menunggu koran Kompas untuk mengetahui perkembangan penembakan Wawan dan kawan-kawannya. Dan di dalam perkembangannya, keluarga korban itu banyak yang ke psikiater, banyak yang ke psikolog. Tetapi saya, Tuhan Yesus yang mendatangi saya, mengunjungi saya melalui orang-orang di sekitar saya. Mereka datang ke rumah, mereka ke makam Wawan, mereka minta supaya saya mau berbicara. Dan itu yang kemudian bisa memulihkan semangat hidup saya. Artinya ketika saya mati rasa, saya, walaupun saya merasakan setelah Wawan meninggal itu hidup seperti air mengalir. Saya sudah tidak punya cita-cita lagi. Apapun yang saya jalankan mengikuti kemauan hati ya mungkin ya, kemampuan hati. Jadi Tuhan mengirimkan orang-orang ya, yang untuk mengarahkan, untuk menuntun kemana harus melangkah. Iya betul. Dan saya percaya bahwa kebenaran itu bersinar. Ketika kebenaran itu bersinar, ketika perjuangan itu berada di lorong yang sempit dan gelap, selalu ada jalan yang harus saya lakukan, selalu ada langkah yang bisa kami lewati, kemana kamu harus melanjutkan perjuangan itu. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Tadi kan Ibu bilang Ibu mati rasa ya Bu ya. Berapa lama Ibu sampai dengan pulih? Lalu apa yang lingkungan Ibu lakukan termasuk gereja gitu ya, untuk tadi menjadi sarana dari Tuhan Allah menyentuh Ibu Sumarsi? Kalau berapa lamanya saya tidak bisa memperhatikan, karena saya setelah Wawan meninggal itu yang saya rasakan ya, hidup itu seperti air mengalir. Seperti air mengalir itu misalnya, terus kemudian tiba-tiba saya diajak sama anak-anak tim relawan untuk pertemuan dengan keluarga yang lain, ya oke. Terus kemudian kami diajak mencari kebenaran, ya ayo mencari kebenaran. Terus kemudian setelah terbit undang-undang pengadilan HAM, kami mencari keadilan, begitu ya. Terus kemudian saya pernah sama mamahnya Yunhab korban Semanggi II menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin karena pada bulan Januari tahun 2000 itu di depan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II sudah ada keputusan DPR RI bukan pelanggaran berat HAM, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Kami menggugat Jaksa Agung, menang, walaupun oleh panitera pada saat menyerahkan berkas gugatan itu sudah diingatkan bahwa untuk banding administrasi ke atasan Jaksa Agung tidak boleh memakai surat terbuka. Nah, sementara kami menggunakan surat terbuka dengan pertimbangan bahwa surat banding administrasi ke atasan Jaksa Agung itu dapat dilakukan. Dapat itu kan artinya kan bisa membuat, bisa tidak. Nah, kami memang tidak membuat surat banding ke atasan Jaksa Agung, yaitu ke Presiden. Kami menggunakan surat terbuka yang kami kirim pada setiap kami melakukan aksi Kamisan. Kami menang di tingkat pertama, tetapi kemudian Jaksa Agung melakukan banding. Jaksa Agung yang menang, tetapi sudah diprediksi oleh Komisi Yudisial kemungkinan kalah akan sangat besar karena Jaksa Agung akan bermain di Mahkamah Agung, karena dalam proses banding itu tidak ada persidangan.
dan benar adanya. Jadi di tingkat pertama menang, di tingkat kedua karena tadi ada miss surat itu Bu ya? Ya, bukan miss surat. Kemungkinan kalau menurut Komisi Yudisial memang ada permainan ya, karena kan hukum di Indonesia itu, Indonesia sebagai negara hukum, itu kan hukum tidak bertaji. Hukum tidak mampu mengadili para penjahat, baik penjahat hak asasi manusia maupun koruptor. Lalu yang Ibu rasakan, apa yang kehadiran gereja itu seperti apa sih Bu ketika Ibu menghadapi masa-masa sulit itu? Kalau kehadiran gereja ya, kehadiran gereja itu sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang dulu hadir di dalam misa arwah di gereja. Pada saat itu ada sambutan ya, setelah misa ada sambutan-sambutan. Nah, sambutan dari Ketua Mudika, dia mengatakan begini, Wawan pernah mengatakan dengan kami anak Mudika bahwa entar nama gua akan dijadikan nama taman gereja ini. Nah, sampai sekarang kalau bertemu dengan orang-orang gereja itu masih menanyakan, kok taman gereja Paroki Muria Selatan, Paroki MKK Muria Selatan tidak nama tamannya tidak diberi nama Wawan. Ya gitu. Tetapi kalau kebersamaan, perhatian para frater, para pastor, para suster itu sangat banyak sekali. Dan itu yang membuat dalam prosesnya memulihkan tadi Bu ya. Dan saya tidak kehilangan iman. Justru saya diteguhkan ya. Diteguhkan, ya saya berserah diri pada Tuhan Yesus. Semoga apa yang saya lakukan, semoga Bunda Maria merestui. Dan semoga saya diberi kemampuan untuk melaksanakan amanat kasih Tuhan Yesus ya. Ibu sangat ini Bu ya, devosi terhadap rosario itu sangat tinggi ya Bu ya. Dulu sempat bertahun-tahun setiap jam 12 siang saya selalu berdoa rosario. Dan kalau sore saya berdoa itu kan ada litani di ini ya, ada 3 litani, ada Hati Kudus Yesus, ada berapa litani itu setiap jam 5 sore. Sekitar penembakan Wawan, saya selalu mendaraskan litani itu. Saya banyak berdoa, senang berdoa. Karena bagi saya doa itu mengandung kekuatan. Iya, menguatkan diri Bu Sumarsi. Dan itu yang menguatkan Ibu dari hari ke hari. Iya. Kalau di gereja sendiri aktif Bu? Di gereja, dulu aktif. Sekarang? Kami serumah menjadi lektor. Saya ikut kur, tapi setelah Wawan meninggal stop semuanya. Terus kemudian sekarang ini setiap jam 6 pagi, setiap hari saya ke gereja. Kalau hari Sabtu, saya ikut doa brevir. Oh, brevir. Ya, setiap hari rata-rata kalau misa hari Minggu jam 6, misa yang pertama jam 6 pagi. Iya, oke Bu. Nah, saya melihat Bu Sumarsi kan sangat aktif ya di Instagram yang memperjuangkan keadilan itu ya. Melalui berbagai cara ya, salah satunya tadi aksi Kamisan ya, yang Bu Sumarsi sendiri yang mempeloporinya gitu ya, yang terus dilakukan Ibu dan teman-teman sampai hari ini juga ya gitu. Nah, bagaimana nih Ibu melihat perjuangan tersebut nih dari awal Bu Sumarsi, mungkin sendirian dulu ya, sampai sekarang sudah banyak yang ikut aksi Kamisan itu, gimana Bu melihat perjuangan ini? Ya, kalau menurut saya jadi ada pesan dari seorang pastor. Dia akan berangkat ke Amerika. Sebelum berangkat minta ketemu dengan saya. Beliau mengatakan begini, kamu sudah menyalakan lilin perjuangan. Saya berharap lilin yang sudah kamu nyalakan itu jangan sampai padam. Terus kemudian itu sekitar tahun 2010-an ya. Terus kemudian beliau mengatakan, seperti lilin Paskah, itu kan dari satu lilin yang menyala, akhirnya menerangi seluruh ruangan gereja. Nah, bagaimana dengan perjuangan saya? Kalau saya tadi mengatakan hidup itu seperti mengalir, jadi pada saat kami mencari kebenaran, sulit. Mencari keadilan juga sulit. Akhirnya
untuk bertahan, berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, menolak lupa, dan merawat reformasi. Kami melakukan aksi Kamisan di depan Istana Presiden sejak hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2007. Kamis yang lalu adalah aksi yang ke-865. Yang datang di sana itu, kalau pertama kali yang datang itu kebanyakan korban yang sudah tua-tua. Dalam perkembangannya korban, keluarga korbannya banyak yang meninggal dunia, banyak yang merasa lelah, banyak yang putus asa. Tetapi sewaktu saat kalau sempat mau melihat aksi Kamisan di Jakarta, itu yang datang sebagian besar anak-anak muda. Ada anak-anak SMA, ada mahasiswa, ada masyarakat dari berbagai kota yang datangnya silih berganti. Dan aksi Kamisan itu menginspirasi anak-anak muda peduli terhadap permasalahan rakyat. Dan aksi Kamisan tumbuh di berbagai kota dan di berbagai negara. Aksi Kamisan kemudian menjadi ruang penelitian. Jadi ada anak-anak SMA, banyak yang menggunakan kalau misalnya tugas sekolah, banyak yang memakai bahan penelitiannya itu melalui aksi Kamisan. Anak-anak mahasiswa juga peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Yang dari luar negeri mereka melakukan penelitian untuk studi banding ya di dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM. Nah, ini menunjukkan bahwa saya selalu mengatakan sekecil apapun saya selalu memelihara harapan. Ketika yang datang di aksi Kamisan itu banyak anak-anak muda, jadi ya memang dalam skup yang kecil ya, tetapi ya anak-anak muda ini yang menjadi harapan kami untuk ya melanjutkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya untuk merawat ingatan dan lain sebagainya. Di aksi Kamisan itu juga ada guru-guru yang membawa muridnya. Gurunya ada yang berkenan memberikan kuliah jalanan. Muridnya ada yang orasi, ada yang baca puisi. Kampus-kampus ada dosennya yang mengadakan kuliah di depan istana. Aksi Kamisan itu menjadi, Ibu terbayang nggak sih dulu ketika awal kan mungkin menjadi ruang bersuara untuk tragedi 98, kemudian Semanggi 1, Semanggi 2, tapi hari ini menjadi ruang publik yang dimana menjadi ruang bersuara untuk berbagai macam permasalahan bangsa gitu ya. Betul. Bahkan tadi lahir di banyak kota. Apakah terpikir seperti itu Bu dulu? Dulu pikirannya kapan bubar. Jadi bulan Januari, kalau tidak salah hari Jumat tanggal 9 Januari itu kami mengadakan rapat. Jadi kami ini pada saat itu membuat, tahun 2004 saya mendapat Yap Tiam Hin Award, di samping dapat medali juga dapat uang. Nah saya waktu itu kasih tahu ke Romo Sandiawan, saya bilang sekiranya besok ada nilai tunainya sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan korban. Kemudian Romo Sandiawan mengatakan nanti akan berdiri organisasi korban, tapi namanya Swabela. Kami keberatan kalau namanya Swabela, baru banget kan, ada Swabela, Swasembada, Swadaya gitu ya. Akhirnya diganti menjadi JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Sebenarnya tentang aksi Kamisan itu sudah diterbitkan buku. Jadi kami mengadakan sayembara di aksi Kamisan. Jadi ada seorang penulis yang kemudian saya minta, Mbak mau refleksi? Jangan sekarang Bu, nanti dulu. Nah setelah dia mau, dia berbicara, ternyata dia seorang penulis. Kemudian menawarkan siapa yang mau belajar nulis. Banyak yang tunjuk jari. Nah, akhirnya membuat komunitas, akhirnya mengadakan sayembara, terbitlah sebuah buku judulnya, saya tidak hafal malahan. Kalau tidak salah, aksi Kamisan, aksi tetap berdiri, silih berganti begitu ya. Itu ada cerita tentang aksi Kamisan itu. Nah, terus kemudian pada saat itu saya bilang, lokasinya di mana, maskotnya apa, begitu ya.
akhirnya ditentukan di depan Istana Presiden karena itu kan lambang kekuasaan. Maskotnya apa? Saya bilang bagaimana kalau payung? Terus oke, warnanya apa? Hitam. Mbak Suci, istrinya Munir, warnanya hitam. Saya senang sekali karena saya biasa senang pakai baju hitamnya setelah Wawan ditembak itu. Bagi saya hitam itu adalah lambang keteguhan. Keteguhan di dalam cinta. Saya mencintai Wawan. Duka cita saya bertransformasi pada cinta terhadap sesama. Saya memperjuangkan semua kasus pelanggaran berat HAM dan semua permasalahan rakyat, tidak hanya peristiwa penembakan Wawan dan kawan-kawannya saja. Terus kemudian saya tanya lagi, kapan kita mau berhenti? Nah, akhirnya Mbak Suciwati, nanti sama saya Bu. Satu lagi Yati Andriani, anak Kontras, nanti sama saya Bu. Akhirnya saya bilang, jadi nanti kalau tinggal 3 orang, aksinya tidak usah diteruskan. Jadi saya tidak pernah menyangka akhirnya aksi Kamisan bisa menginspirasi anak-anak muda untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dan sampai hari ini tidak pernah 3 orang Mas. Nah, paling dari hampir 19 tahun berjalan, aksi kemarin itu tanggal 6 November 2025 itu adalah aksi yang ke-865, dihadiri 8 orang sebanyak 3 kali, itu bulan Desember tahun 2007, tahun pertama, dan bulan Desember tahun 2008. Dan yang ketiga kalinya pada saat Lebaran bulan Mei, jadi waktu itu ada demo besar di depan istana, jalan raya ditutup, jadi banyak orang yang tidak bisa menjangkau depan istana, yang datang hanya 8 orang. Tapi kami beruntung ada seorang YouTuber yang mendokumentasikan aksi Kamisan, Jakarta Nikus, yang setiap orang bisa mengikuti aksi Kamisan itu, bisa chatting ya. Secara online bisa chatting di YouTube Jakarta Nikus. Iya. Jadi ternyata Bu Sumarsi sendiri sudah menjadi lilin pasca itu sendiri ya. Amin. Bu, agak penasaran, apalagi dengan situasi hari ini Bu ya. Kenapa aksi Kamisan tuh tetap teguh, padahal mungkin kalau kita lihat, apalagi tadi dengan situasi akhir-akhir ini, mungkin kita nggak tahu ujungnya seperti apa gitu. Terus kita nggak tahu akan ada hasilnya atau enggak sih, yang secara nyata yang diperjuangkan oleh aksi Kamisan gitu. Kenapa bisa tetap berjalan dan teguh gitu Bu? Kalau ditanya keteguhan itu tadi saya katakan ya karena saya teguh karena nilai-nilai cinta itu yang kami pegang. Di dalam cinta ada semangat dan harapan. Ketika rutinitas yang menjenuhkan itu kami harus putus asa. Saya selalu mengatakan boleh lelah tetapi jangan putus asa. Nah, terus kemudian kalau ditanya hasil mengenai aksi Kamisan ya, sebenarnya aksi Kamisan itu justru malah pernah orang dari tangsi Cimanggis yang tangsinya digusur, dia ikut aksi Kamisan. Saya bilang begini, kalau Bapak mau bikin surat ke Presiden, kemudian disertai dengan berkas-berkas yang ada, nanti JSKK yang akan memberikan surat pengantar. Dan itu berhasil. Akhirnya dia bilang, Ibu, perjuangan Ibu sudah berhasil, kami boleh menempati tangsi di Cimanggis, tangsi tentara di Cimanggis. Sudah ada surat dari DPR bahwa kami diperbolehkan untuk tetap tinggal di tangsi Cimanggis itu. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah itu kan tadi saya mengatakan menjadi negara impunitas, artinya sebuah negara yang melindungi para penjahat secara hukum. Nah, untuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM itu sebenarnya kan kalau menurut, jadi sebenarnya apa yang saya lakukan itu ngikutin aturannya. Di Undang-Undang Dasar 45
pasal 28I ayat 4 itu mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di ayat 5-nya berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum dan demokrasi, hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lembaga yang menangani juga sudah ada. Komnas HAM melakukan penyelidikan, Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kalau terbukti terjadi pelanggaran berat, maka DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM itu disahkan. Tetapi kita kan tahu semua, mereka yang terduga di dalam pelanggaran berat HAM, mereka diberi jabatan strategis di pemerintahan. Contohnya misalnya Wiranto. Jenderal Wiranto itu di hasil penyelidikan Komnas HAM untuk penembakan para mahasiswa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti, dia orang yang bertanggung jawab di dalam penembakan para mahasiswa itu. Tetapi pada saat pemerintahan Jokowi yang dia bilang akan menghapus impunitas, menyelesaikan penembakan para mahasiswa, justru mengangkat si Wiranto ini menjadi Menko Polhukam. Nah, terus kemudian setelah sekarang ini kalau tidak salah jabatannya staf khusus atau apa di presiden gitu ya. Di presiden pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, dengan adanya para penjahat HAM yang duduk di pemerintahan, maka mereka otomatis menghalang-halangi supaya kasus-kasus pelanggaran berat HAM ini tidak dibawa ke pengadilan. Kalaupun dibawa ke pengadilan seperti Tanjung Priuk, Timur Timur, AB Pura, kemudian Paniai, ya, itu ada pengadilan HAM, tetapi semuanya dibebaskan. Nah, terus kemudian pemerintah berusaha kan ada istilah. Jadi dulu itu untuk memecah belah tuntutan korban itu ada istilah penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum. Terus setelah itu zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi ada istilah penyelesaian secara yudisial dan secara non-yudisial. Nah, kemudian pada pemerintahan Jokowi menerbitkan namanya Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kami menolak. Di sana melalui aksi Kamisan kami menolak. Tetapi banyak juga keluarga korban yang menerima. Menerima artinya bahwa di dalam Kepres itu ada pasal yang mengatur tentang pemulihan, yaitu pemberian berupa bantuan sosial, bantuan pendidikan, kemudian ada, kalau tidak salah ada 5 bantuan itu, tetapi bagi saya kenapa kami menolak penyelesaian non-yudisial supaya ada jaminan negara tidak terjadi keberulangan pelanggaran berat HAM di masa depan. Jadi kalau para penjahat HAM itu dibuat jera, mereka akan otomatis mereka tidak akan mengulangi kejahatannya. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi harus diberi hukuman. Tetapi saya menolak hukuman mati. Karena hukuman mati itu tidak memutus rantai kejahatan. Kejahatan bahkan akan terus terjadi. Ya, hukumannya seberat-beratnya, tidak usah diberi beri amnesti, diberi keringanan-keringanan dalam berbagai bentuk aturan hukumnya. Artinya itu yang diperjuangkan. Ya, tuntutan saya itu yang menjadi korban cukup wawan saja. Jangan ada peristiwa Semanggi 1, peristiwa Semanggi 2, peristiwa Paniai, pembunuhan Munir, dan lain sebagainya. Belum lama ini ada tragedi
ada tragedi 28 sampai 30 Agustus 2025 yang korbannya ada 12 orang meninggal dunia, terjadi di berbagai kota. Harusnya Komnas HAM tidak harus didemo, tidak harus diminta, langsung melakukan penyelidikan, bukan melakukan pemantauan. Mestinya. Saya hari Rabu yang lalu bertemu dengan orang Komnas HAM. Saya bilang, mestinya melakukan penyelidikan, bukan pemantauan. Korbannya sudah terjadi. Banyak terjadi di berbagai kota. Unsur meluasnya ada. Ya, kalau tadi ngomongin menolak lupa ya, Bu. Ya. Kalau dari gereja sendiri atau masyarakat atau khususnya umat Katolik itu yang Ibu Sumarsi butuhkan dukungan biar tragedi perjuangan Bu Sumarsi tetap terus berlanjut, itu apa mungkin, Bu? Saya tidak akan meminta-minta, karena selama ini para pastor, para frater, para suster, orang-orang Katolik banyak yang menguatkan langkah saya, banyak yang membangkitkan semangat hidup saya. Bagi saya sudah cukup. Sudah cukup. Ya, kalau misalnya akan memberikan bantuan berupa apapun, ya kami sangat bersyukur. Dan juga ada orang Katolik yang bekerja di Deplu, dia tugas di Brussel. Ketika dia bertemu dengan peneliti dari Amerika yang sering datang ke Aksi Kamisan, karena ada program menukar dosen antar negara. Kemudian mereka berdua, namanya Ida, mereka berdua bertemu di Korea Selatan. Kemudian mereka merencanakan untuk mengadakan diskusi di perguruan tinggi di Manhattan University. 2 kali diadakan diskusi dengan perlengkapan dalam diskusi itu memakai payung Aksi Kamisan. Bahkan si Ida ini orang dari Jogja ini, ya, dia orang seniman dari Jogja, dia seniman sebenarnya. Juga pernah mengadakan pameran atas permintaan museum di Kanada hampir selama 1 tahun dengan menggunakan sekitar 70-an payung Aksi Kamisan. Jadi peran serta umat Katolik sangat besar sekali. Tidak pernah saya minta. Mereka dengan sukarela mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk memperjuangkan tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ya, jadi dari aksinya Bu Sumarsi juga dilihat banyak orang ya, jadi terinspirasi gitu. Menimbulkan tumbuh solidaritas sesama di masyarakat. Betul. Nah, dari cerita Ibu tadi kan Ibu sudah mengalami banyak hal ya. Dari duka gitu, perjuangan maupun kenangan yang mungkin tidak terlupakan gitu, Bu. Nah, apa nih pelajaran terbesar yang Ibu bisa dapatkan dari perjalanan panjang Ibu Sumarsi sendiri? Sebenarnya kan sebagai umat Katolik, kita itu kan setiap tahun kan ada ikrar ya, janji baptis yang selalu diucapkan pada setiap Paskah ya, Hari Raya Paskah. Itu kan bunyinya bahwa kami sanggup menolak segala tindakan atau kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi sebenarnya ya sebagai orang Katolik kita itu sebenarnya ya sudah seharusnya melakukan itu. Saya malu kalau ada orang Katolik jadi menteri atau menjadi pejabat negara kemudian dia melakukan korupsi. Malu. Apa ikrar dia, janji baptisannya keluar dari mulut saja, tetapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Yang sebenarnya ketika menurut pastor itu kan ketika kami menerima komuni itu kan sebenarnya kan kita itu kan menjadi bait Allah. Iya. Ketika menjadi bait Allah ya lakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan di masyarakat. Iya, betul. Jadi harusnya memang dari diri sendiri juga ya, Bu. Iya. Betul. Bu, jika ada nggak Bu hal-hal yang mungkin hari ini gitu ya dalam doa-doa Ibu yang Ibu ingin sampaikan untuk Mas Wawan gitu? Setelah berjuang sebegitu panjang, tadi Ibu juga bilang
ya nggak apa-apa lelah, tapi jangan menyerah gitu ya. Ada nggak Bu hal yang mau Ibu sampaikan yang mungkin juga nanti menjadi refleksi untuk kita semua dan penonton di rumah? Ya kalau saya bertemu dengan Wawan ya saya akan bilang, Wan, jadilah pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini, agar kami mampu melaksanakan amanat kasih Tuhan Yesus. Saya akan sampaikan Wawan seperti itu. Dan saya selalu berdoa semoga Wawan dianugerahi kebahagiaan abadi. Itu yang doa yang selalu saya hujukkan pada setiap saat saya berdoa. Dan tentu kita juga akan selalu mendoakan ya. Iya betul. Terima kasih. Mas Wawan. Dan tentu perjuangan panjang Ibu Sumarsi ke depan. Ya. Bu, untuk teman-teman nih yang tadi ya, kalau dulu namanya Mudika, sekarang OMK, Orang Muda Katolik. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman OMK supaya tadi ya mungkin juga peduli ya dengan hal seperti ini, silahkan Bu. Ya, jadi untuk anak-anak OMK pada saatnya nanti, Lucky, Jonis, Agnes dan kawan-kawannya, pada saatnya nanti kalian akan menjadi pemimpin negara ini. Pada saatnya nanti kalian menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mematuhi janji baptis untuk menolak segala tindakan atau kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kalau kalian semua sudah bisa meresapi, mendalami, dan melaksanakannya, itu sangat luar biasa, maka rakyat Indonesia akan hidup adil, makmur, dan sejahtera seperti yang ditulis dalam puisi Wawan, bahwa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga, bahwa harapan para pendiri bangsa, rakyat Indonesia itu adalah hidup adil, makmur, dan sejahtera. Oke ya, luar biasa sekali Bu. Semoga kita bisa menjalankan ya teman-teman muda. Tidak mudah tuh. Betul. Dan tadi semoga tidak hanya diucapkan tuh janji baptis pada saat malam Paskah dulu Sapi ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sumarsi. Cerita-ceritanya sangat menginspirasi begitu ya. Nah, tapi kita masih ada satu segmen lagi ya Ibu. Ada tanggapan dan pertanyaan mengenai kejadian 98 nih dari Sobat BMV yang kita buka di media sosial Komsos Katedral. Senang sekali. Nah, mari kita masuk ke segmen Joki Nuat bertanya. Iya, jadi kita ada sempat buka voting nih Bu, ke Sobat BMV ya. Nah, kalau kamu jadi bagian dari korban 98, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Iya, ternyata paling banyak jawabannya terus bersuara di media sosial. Dan menariknya tidak ada yang memilih untuk berhenti. Iya, betul. Ya, semua ingin terus melanjutkan perjuangan. Kenapa di media sosial? Mungkin karena banyak anak-anak muda nih yang voting. Tapi memang betul ya, hidup itu kan adalah pilihan ya. Iya. Mau demo atau tidak, mau menjadi orang yang kritis terhadap permasalahan atau tidak, ya itu tinggal pilihan mereka masing-masing. Karena kan juga saya sendiri kan dulu juga melarang Wawan tidak boleh demo gitu kan ya. Tetapi kemudian Wawan melakukan hal yang lain, nggak boleh demo, ya sudah, saya mengadakan seminar dan lain sebagainya. Dan di samping itu kalau demo itu terus terang saja kan juga banyak orang mengatakan kalau demo kan bikin jalan macet. Kemudian kalau demo akhirnya kena tindakan kekerasan aparat. Jadi betul kalau mereka bersuara melalui media sosial. Tapi juga jangan lupa media sosial juga banyak yang kemudian digugat oleh orang yang merasa direndahkan ya. Kita juga harus berhati-hati juga di dalam bersuara di media sosial. Ya. Betul. Selanjutnya. Oke, lanjut. Oh, ini ada voting yang kedua nih Bu. Kira-kira kamu kenal nggak Ibu Maria Sumarsi? Oh, ternyata banyak yang tahu. Mayoritas kenal ya. Mayoritas mengenal Ibu sebagai orang tua korban tragedi ya. Ya, senang sekali. Terima kasih. Oke. Ada lagi. Lanjut. Oke, ini pertanyaan nih.
Gimana sih Awal awal mula mula ya? Kamisan? Kamisan itu kan sebenarnya tahun 2007 ya, Bu. Iya, baru mulai. Artinya cukup lama setelah kejadian 98. Iya. Artinya ya tadi mungkin pertanyaan menariknya adalah apa yang mengawali gerakan itu, Bu? Ya. Jadi aksi Kamisan itu adalah salah satu kegiatan dari JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Oh, iya, Jadi kenapa ada aksi Kamisan? Kenapa ada aksi Kamisan? Ya karena mencari keadilan menghadapi jalan buntu, mencari keadilan walaupun sudah ada undang-undangnya, ternyata juga undang-undang pengadilan HAM itu dimandulkan. Bahkan Dr. Karlina itu mengatakan perjuangan keluarga korban itu seperti Sisyphus yang mengangkat batu besar naik ke pohon, setelah sampai di atas sudah mau sampai, tiba-tiba batu yang digendong itu jatuh dan yang menggendong itu melihat ke bawah, bebannya jatuh lagi. Terjadi berkali-kali, itu yang dialami oleh kami korban, keluarga korban. Oleh karena itu kami mengadakan aksi rutin dan ya sebenarnya di samping tadi yang saya sampaikan itu juga sebenarnya kan untuk membangun kesadaran masyarakat ya, untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap ya permasalahan yang terjadi di negeri ini ya, seperti apa. Karena tidak semua kebijakan pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Contohnya misalnya apa? Kampanye unggulannya presiden yang sekarang ini adalah MBG, tetapi ternyata kan ada kemudian yang mengatakan MBG itu menjadi makanan beracun gratis ya. Dan yang sangat menjadi perhatian saya khususnya itu ketika wakil presidennya itu juga didapat dengan cara memanipulasi hukum ya, bapaknya Pak Jokowi melakukan kolusi dan nepotisme. Si Gibran yang belum waktunya usianya ya, secara usia belum waktunya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, akhirnya bisa menjadi wakil presiden. Yang lebih menyedihkan lagi, dia bilang tidak suka membaca. Orang kalau tidak suka membaca kan berarti kan ilmunya kan dari mana, minimalis gitu sekali. Iya. Betul. Nah, gitu. Kenapa memilih hari Kamis lalu? Nah, kalau Kamis itu sebenarnya ya hanya kebetulan saja. Hari Senin gitu ya, hari Senin. Hari Senin kan hari pertama kita masuk kerja. Iya. Banyak pekerjaan. Hari Selasa pada saat itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir, tetapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kemudian hari Rabu ada yang kuliah. Hari Kamis diam, nggak ada yang merespon. Tapi kalau menurut Mbak Suci, katanya ya karena saat itu saya bisa ninggalin kantor gitu ya. Hari Jumat hari pendek, Sabtu Minggu libur, akhirnya ya kita pilih hari Kamis. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Lokasinya di mana gitu ya, ada yang ngusulin di Bundaran HI, di depan DPR, di Jaksa Agung ya. Terus kemudian akhirnya kita pilih di depan Istana Presiden begitu. Terus kemudian kita tidak punya uang gitu. Di depan istana itu kan sepi, yang ada polisi sama tentara. Nanti jangan-jangan malah ada yang diculik. Ya, terus kemudian saya bilang, jadi yang tidak tahan lapar, tidak tahan haus, bawa yang tidak tahan lapar, bawa bekal, yang tidak tahan haus, bawa minum. Terus kemudian yang tidak berani langsung ke depan istana, kita berangkat bersama-sama dari Tugu Proklamasi. Jadi dulu setiap, karena itu waktu itu, JSKK itu kan akan dibubarkan ya. Itu ada di buku aksi Kamisan, buku Kamisan. Karena IKOHI, Ikatan Korban Orang Hilang itu mengganti namanya menjadi Ikatan Korban Pelanggaran HAM Seluruh Indonesia. Kemudian untuk apa ada JSKK? Toh visi misinya sama. Terus kemudian saya kepikiran, mosok sih korban bekerja tapi kok apa ya? Dianggapnya nggak bekerja gitu ya, diklaim sama IKOHI gitu loh ya, gitu. Terus akhirnya saya mengusulkan yang aksi rutin itu. Jadi sebenarnya ini jadi untuk menjembatani antara yang setuju dan tidak setuju JSKK dibubarkan, maka kami mengadakan aksi Kamisan. Awal mula berapa orang, Bu? 3 orang? Oh enggak, banyak. Langsung banyak. Oh, langsung banyak. Langsung banyak karena jadi waktu itu gini.
Jadi siapa yang nanti kalau beli payung di mana dapat masih ada berapa, kita saling berkabar. Kan payung beli sendiri-sendiri. Terus kemudian kami mempunyai kewajiban untuk mencari teman. Nah, saya itu dari awal mengadakan aksi sampai sekarang saya masih setiap minggu mengajak orang untuk aksi Kamisan. Kalau dulu saya kirim fax ke LSM, kalau sekarang saya memakai poster yang saya posting di Instagram sama di Twitter. Ya. Jadi aksi Kamisan itu tidak pernah ada estimasi massa. Jadi kalau ada orang nanya polisi misalnya, Bu estimasinya berapa Bu? Enggak pernah ada estimasi massa. Karena undangannya terbuka ya Bu ya? Betul. Mereka datang dengan sendirinya. Dari manapun ya. Iya. Cuman sekarang ini ya kadang-kadang juga dimanfaatkan ya. Pada saat pemilu tiba-tiba terus ada berapa bendera datang dia minta bicara. Gitu yang ini. Terus kemudian ada yang kalau orasinya itu tidak pas, saya baru bicara. Saya jarang bicara di aksi Kamisan. Aksi Kamisan tuh justru banyak bicaranya dari teman-teman yang hadir ya Bu? Saya nggak pernah. Jarang ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang aksi Kamisan itu adalah aksi Kamisan begini gitu. PKI itu adalah partai resmi pemerintah. Oh langsung saya saya mau itu refleksi. Saya bilang bahwa aksi Kamisan itu tidak untuk menyuarakan partai politik, tetapi untuk menyuarakan masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan itu tidak membedakan antara masyarakat sipil dan masyarakat TNI, Polri, masyarakat aparat, karena kami juga membantu yang tadi saya katakan, membantu orang tangsi TNI ya, yang digusur. Oke, iya. Ada lagi? Ada lagi mungkin pertanyaan selanjutnya? Oh, gimana caranya ikut? Datang saja. Menarik nih Bu. Ya, pasti ada setiap ini Bu ya. Jadi ceritanya macam-macam ya. Orang yang mau ke aksi Kamisan itu pernah ada anak untar, dia itu mau berhenti di depan aksi Kamisan itu dia malu. Akhirnya dia mengelilingi istana itu sampai 4 kali, tetapi yang keempat kalinya aksinya sudah selesai. Saking lamanya. Nah, terus kemudian ada orang yang ini ketemu di busway. Turunnya di halte ya, di halte yang dekat RRI ya, RRI itu. Terus dia ngobrol, di dalam itu ngobrol tentang aksi Kamisan. Akhirnya mereka berdua turun ikut aksi dua-duanya, gitu. Terus kemudian ada yang di Twitter ya, di Instagram mereka janjian gitu ya, mereka janjian. Terus ada juga yang nanya, nanti kalau saya ketemu di sana, nanti bagaimana ya? Saya jawab, datang saja. Nanti pasti akan ada yang menyapa, pasti akan ada yang menyapa, dan nanti akan punya teman di aksi Kamisan. Dan biasanya saya kalau sudah kan dari jam 3 sampai jam 5, nanti jam begitu datang gitu ya, saya sudah langsung nanya dari mana, sudah berapa kali ke aksi Kamisan, mau bicara. Kamis yang lalu itu saya kok jadi ini ya. Jadi ada pasangan suami istri yang istrinya sedang hamil, suaminya menghampiri saya di depan orang-orang yang sedang aksi Kamisan sudah pada datang ya, belum dimulai. Dia bilang begini, Ibu mohon maaf, istri saya hamil 4 bulan, ngidam kepengen foto sama Ibu. Sampai ngidam-ngidam ya Bu ya? Nah terus saya bilang, terus fotonya mau latar belakangnya istana atau Monas? Monas saja. Monas. Milih ya Monas. Iya. Itu ceritanya lucu-lucu ya. Iya. Terus nanti ada juga yang janjian di stasiun Juanda. Ya, stasiun Juanda, terus mereka jalan kaki itu, mereka janjiannya ada yang di Twitter, ada yang di Instagram. Oke. Ibu Sumarsi sendiri selalu hadir ya? Ya kalau sehat. Saya ke aksi Kamisan. Oke, Bu Sumarsi sepertinya coba ada lagi nggak? Oh ya, betul, sudah beres. Oke. Terima kasih Bu Sumarsi ya. Sangat menginspirasi cerita-ceritanya ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir ya di Jogja. Saya juga terima kasih diberi ruang bicara. Semoga bermanfaat. Ya Ibu, amin. Ya sudah mau membagikan kisah perjuangan ya yang begitu berharga ya.
Mungkin kami mohon maaf ya Bu kalau ngobrol-ngobrol ini membuka kembali luka lama Ibu Sumarsi gitu. Enggak, Iya. ya lukanya Tapi sudah pasti sembuh. sudah sembuh ya. Tapi pasti melalui cerita Ibu kami semua belajar kembali mengenai cinta dan kasih seorang ibu kepada anaknya gitu. Terima Oke. kasih. Untuk teman-teman yang di rumah yang mau kita jokiin ya, yang punya pertanyaan atau kegelisahan tentang gereja boleh aja langsung ketik kolom komentar di bawah ini. Bu, saya masih ada 2 pertanyaan penutup. Yang pertama, apakah Ibu mencintai Indonesia? Kalau saya tidak cinta Indonesia, saya tidak mengadakan aksi Kamisan. Ketika kami dilarang oleh aparat, baik tentara maupun polisi, saya selalu mengatakan, selesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM sesuai undang-undang yang berlaku, sesuai undang-undang pengadilan HAM, kalau sudah dipertanggungjawabkan oleh negara dengan jujur dan transparan, aksi Kamisan akan selesai dengan sendirinya. Saya cinta Indonesia. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Karena dengan ya semua hal yang nggak bisa kita bayangkan, dengan perjuangan sebegitu panjang, kenapa kok bisa Ibu masih cinta sama Indonesia? Karena Indonesia adalah tumpah darah saya sebagai rakyat Indonesia. Dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya kita harus menjunjung tinggi cinta terhadap negara dengan harapan negara ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Jangan jadikan pemilu dari periode ke periode itu menjadi pemilu menjadi ukuran terlaksananya Indonesia sebagai negara yang demokratis, tetapi ukuran demokrasi itu adalah apabila hasil pemilu dari periode ke periode itu para pejabatnya, para pemegang kekuasaannya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Terima kasih, Bu. Karena jujur, ya tadi ya, yang dihadapi Ibu Sumarsi sama sekali tidak mudah. Dan ya ketidakadilan berkepanjangan, tadi aksi kami saya sudah mau 19 tahun gitu ya. Dan jadi ceritanya, maaf saya potong. Yes. Jadi ceritanya Wawan itu membuat puisi, judulnya Aku Cinta Indonesia. Karena aku lahir di Indonesia, aku mati di Indonesia, aku kenyang di Indonesia, aku lapar di Indonesia, dan lain sebagainya. Saya pun juga, ya, karena memang Indonesia adalah tanah air kita yang harus kita cintai. Terima kasih banyak Ibu Sumarsi. Baik, Sobat BMV, kita baru saja mendengar kisah yang bukan hanya tentang kehilangan ya, tapi juga tentang cinta yang tak pernah padam. Cinta seorang ibu yang berubah menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Hari ini melalui sosok Ibu Maria Sumarsi, kita diajak untuk melihat bahwa kasih tidak berhenti di tengah penderitaan. Justru dari luka lahir keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena episode ini akan tayang menuju Natal, jadi memang menjelang Natal kali ini redaksi memilih menyajikan hal yang berbeda, teman-teman. Jadi biasanya kita melihat Natal dari sisi kelahiran, dari sisi sukacita kelahiran seorang anak. Tapi kita lupa bahwa ketika proses melahirkan, ada seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk si anak. Dan hari ini kami menggambarkan sang ibu melalui sosok Ibu Maria Sumarsi. Kita belajar bahwa di balik setiap kelahiran yang membawa harapan, selalu ada pengorbanan seorang ibu yang memberikan seluruh nafasnya. Semoga kisah yang mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga tindakan nyata untuk memulihkan hidup bersama. Teman-teman, kisah lengkap tentang Ibu Sumarsi dan wawancara hari ini juga akan kita ulas secara mendalam dalam Berita Umat edisi Desember 2025. Ibu Maria Sumarsi, seorang perempuan, seorang ibu, seorang pejuang yang menanti keadilan. Setiap hari Kamis, berbaju hitam, di bawah payung hitam, di depan istana, Bu,
Selamat Natal dan terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih, selamat Natal juga. Ya, Tuhan berkati. Iya, Ibu. Oke, Sobat BMV, ini adalah akhir dari Joki Bicara season 4 ya. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk tahun ini. Sampai jumpa lagi di series podcast season 5 tahun 2026. Selamat menyongsong Natal. Natal yang penuh makna, penuh kasih, dan penuh keberanian untuk menjadi terang bagi dunia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi semuanya.